officials have declared a state of emergency. What's happening? I don't know. Cannot be contained. Advise of a sudden drop in temperature. What you see is happening now. Oke, jadi gini, gara-gara gue ngikutin update Resident Evil yang ke-9 ya, Requiem ya. Dan ngeliat bagaimana perjuangan Grace ngelindungin Emily itu sedikit nge-trigger gue lah ya. Memori gue balik lagi ke film-film yang bertema protection di tengah kiamat gitu. Gue dulu pernah nonton juga film kayak Cargo. Kalau kalian belum tahu, cek lah ya, itu rekomen banget. Itu pernah gue tonton, dan karena menurut gue cerita-cerita kayak gini tuh seru, akhirnya gue cari lagi. Dan gue baru aja nonton film yang udah lumayan berumur, hampir 20 tahun umurnya, yaitu adalah The Road. Walaupun film lama, tapi istilahnya old but gold lah ya. Minum action film ya, tapi experience nontonnya seru sih. Salah satu yang bikin gue betah nonton adalah balutan dunia post-apokaliptiknya yang keren banget. Sebagai orang yang sering di balik kamera, gue harus kasih respect buat tim artnya yang bikin set luar biasa banget. Sinematografinya juga gokil. Gue yakin menata kameranya mungkin bakal males ya nge-shoot long shoot yang estetik kayak gitu kalau kontribusi departemen artnya enggak sebuah ini gitu. Di sini kita bisa lihat kolaborasi yang pas antara penata kamera dan penata artistiknya. Mereka sukses banget nggambarin gimana dua orang ayah dan anak itu benar-benar hidup sendirian di dunia yang hampir semuanya hancur. Nah, sepanjang mata memandang itu rasanya kosong banget, cuman tersisa mereka berdua. Dan nggak cuma set, outfit dari seluruh karakternya juga keren banget. Tone-nya itu sengaja dibuat serba abu-abu, tanpa warna. Ini simbolisme banget, semiotik banget, dapet banget, menunjukkan kalau emang udah nggak ada cahaya atau harapan lagi di dunia ini. Belum lagi make up atau hairstyle-nya yang benar-benar kumuh. Karakter-karakternya kelihatan tanda kutip penyakitan atau punya luka kecil. Itu visualnya kerasa real banget berkat bantuan make up mereka gitu. Yang bikin makin ngeri lagi adalah gambaran orang-orang yang ngelakuin kanibalisme ya. Ini kerasa banget bantuan dari make up efeknya gitu. Mulai dari detail kuku, gigi, mata sampai wajah mereka yang bikin serem lah nontonnya. Bener-bener detail yang gak main-main untuk departemen artnya gitu. Karena orang-orang yang melakukan kanibalisme itu kan memiliki karakternya sendiri lah ya, karena sudah memakan daging manusia gitu. Wow. Dan berhubungan dengan acting para kanibalisme ini ya, setiap aktor di film ini itu luar biasa banget. Dari main karakter, supporting role-nya gitu. Ini jelas ada pengaruh dari arahan sutradaranya juga. Gue perhatiin gestur sang ayah pas dia cuman jalan doang. Gesturnya tuh tetep kayak nunjukin kalau dia lagi nyari sesuatu di reruntuhan gitu. Kerasa banget sifat mengaisnya. Barang sekecil dan sesimpel apapun itu selalu dia bawa, asal bisa ngebantu mereka berdua buat survive di dunia ini gitu. Dan sutradaranya juga pinter banget ngebangun unsur thriller yang bikin tegang sepanjang filmnya. Gue ngerasa itu kayak pengen buru-buru, cepet-cepet gitu, karena takut banget mereka itu berdua ketahuan pas lagi sembunyi gitu atau ngelakuin sesuatu. Pacingnya ya dapet banget buat bikin penonton ikut ngerasa was-was lah. Thrillernya itu dapet banget. Dan dari segi penulisan, ceritanya bikin kita terus bertanya-tanya sebenarnya ini dunia kenapa sih gitu, atau semua orang ini sebenarnya kenapa gitu. Karena semua aspek kehidupan kayak hewan, tumbuhan, bahkan air laut itu semuanya berubah jadi kelam dan abu-abu. Poin plusnya menurut gue bagi penulisan ini adalah filmnya itu sebenarnya into the point banget. Belak-belakan banget. Mereka cuman gunain teknik flashback lewat mimpi sang ayah. Jadi kita bisa tahu tuh apa yang terjadi di masa lalu. Cuman dengan ngelihat si ayah istirahat di tengah perjalanannya. Menurut gue efisiensinya dapat banget sih sebagai atau secara naratifnya ya.
Nah, yang menarik perhatian gue lagi di bagian editing adalah gue tertarik banget sama teknik editing dalam film ini. Penggunaan jump cut-nya, L cut-nya gitu. Di sini kayaknya udah jadi trademark editornya sih. Sering banget gitu kayak mereka itu mainin L cut ditambah efek reverb setiap abis flashback. Mungkin fun fact aja ya, atau FYI aja buat yang belum tahu, L-cut itu teknik dimana bentuk timeline editingnya itu mirip banget sama huruf L. Jadi suara dari shoot selanjutnya itu udah muncul duluan sebelum gambarnya muncul, atau sebaliknya, gambarnya dulu baru suaranya terakhir. Dan ada beberapa jump cut yang juga bikin ngagetin, dan itu menurut gua keren sih. Paling bagian editing yang menurut gue agak kurang ya, karena film ini tahun 2009 lah ya. Ada beberapa bagian CGI yang emang kerasa banget tanda kutip buatannya, tapi ya maklum lah ya, faktor zaman ya. Kalau dari sisi audio, gila sebenarnya, suara dan musiknya atau BGM-nya bener-bener nggambarin kekosongan dunia ini. Instrumennya itu sunyi banget. Paling cuma ada 1 atau 2 instrumen yang dipakai buat ngebangun nuansanya. Ini justru yang bikin atmosfernya itu bikin dapet menurut gua ya. Dan secara keseluruhan gua masukin film ini ke dalam kategori Planet A gua. Sangat gua rekomendasi buat ditonton walaupun ya film ini keluaran 2009. Ya kalau gue pribadi mah gue mah orangnya nggak mandang tahun film sih. Film Battleship Potemkin aja yang tahun 1925 itu masih gue rekomendasi kalau kalian mau belajar editing ya. Jadi tahun itu nggak ngaruh sih buat kualitas ya. Sekarang gue mau bahas hal menarik yang mengandung spoiler. Buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Tapi kalau yang udah nonton dan nggak masalah dengan spoiler, mari dengar lanjut cerita gue. Pertama, ceritanya menarik dan beda dari film apokalips kebanyakan. Biasanya kan alurnya itu ketemu orang baru, masuk koloni, terus ketemu sekte, ujung-ujungnya ketemu kanibalisme gitu. Tapi film ini nih langsung to the point gitu. Semua orang di dunia ini ya kanibal gitu. Sangat realistis menurut gue ya. Karena kalau manusia udah gak punya sumber makanan ya pasti mereka makan orang sih. Sepanjang jalan itu sebenarnya mereka kan ketemu dengan orang lain, tapi cuman pass and buy doang gitu. Ayah ini sama sekali nggak punya niat bikin aliansi kayak film-film apokalips biasanya gitu, karena dia cuman pengen berdua aja sama anaknya gitu. Terus dalam penulisan itu sebenarnya gue suka banget sama adegan mereka kan ketemu kakek-kakek tuh yang memiliki penyakit katarak. Ada dialog yang menurut gue keren banget. Di situ kan ayah nanya apakah kamu tidak ingin mati gitu ya. Terus si kakek itu jawab kayak tidak layak kalau saya minta keberuntungan itu di dunia sekarang ini gitu. Damn, itu dalam banget sih. Bahkan di dunia yang hancur tanpa masa depan gitu ya, kematian itu sebenarnya adalah sebuah keberuntungan di dunia itu daripada dipaksa untuk terus bertahan hidup, dan itu keren sih. Endingnya juga keren. Jadi ternyata selama ini itu ada keluarga yang membuntuti ayah dan anak ini. Gue yakin niat mereka ngikutin itu sebenarnya supaya bisa bertahan hidup dan tahu arah tujuan mereka. Karena jalur yang dilewatin si ayah ini udah pasti aman dan bersih dari penjahat. Ya si ayah udah ngeberesinnya sih. Sebenarnya dua kelompok ini pernah berpasangan ya. Waktu si ayah nemuin bunker shelter gitu penuh makanan. Karena ada clue dari si anaknya bilang, oh itu suara anjing. Dan keluarga tersebut ternyata benar-benar punya anjing ya kan. Dan kalau lihat keluarga baru si anak di ending yang ngikutin ayah dan anak ini, sebenarnya kelihatan kalau mereka sebenarnya itu takut banget sama sifat si ayah yang gak peduli sama siapapun selain anaknya. Makanya mereka cuma ngikutin dari jauh tanpa berkomunikasi gitu. Lalu ngomongin soal endingnya, entah kenapa ya, gue sama sekali nggak ngerasa sedih pas ayahnya meninggal. Entah karena kurang dramatis kah, atau kurang pengembangan karakternya kah, atau gimana, entah. Gue nggak tahu. Rasanya itu kayak, ya udah, anaknya ditinggal sendiri, ya udah bodo amat gitu. Mungkin karena gue sebel sama anaknya juga kali ya, yang terlalu manja dan nggak bisa jaga diri, atau mungkin gue ngerasa kasihan ayahnya gitu.
kita ngerasain banget betapa capeknya dia ngelindungin si anaknya. Jadi pas dia meninggal, gue malah ngerasa ya udah mati aja, kasihan, udah capek gitu. Oke, jadi itu aja cerita gue habis nonton film ini. Seru, santai banget buat nikmatin perjalanannya, the roadnya. Tegangnya juga ada walaupun ya segitu aja. Dan ya itu aja cerita gue. Sampai jumpa di cerita gue selanjutnya dan bye bye.